Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kami hormati guru kami Dr. Hajah Nur Hamidah LC MAG dan juga rekan-rekan sahabat seperjuangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan sore hari ini untuk menyampaikan tugas makalah yang diamanahkan untuk mempresentasikan tafsir dan hadis tematik tentang bermasyarakat. Hadirin sekalian, Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang kafah, tentu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah saja atau hablum minallah, tapi juga hablum minan nas, hubungan dengan sesama atau antar manusia. Kehidupan bermasyarakat tentu merupakan fitrah manusia yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial, etika, dan tanggung jawab kolektif. Dan Al-Quran dan hadis Nabi SAW memberikan landasan yang sangat kuat dalam membangun masyarakat atau tatanan masyarakat yang adil, yang harmonis, dan juga berakhlak mulia. Nah, makalah ini bertujuan untuk mengkaji konsep bermasyarakat dalam perspektif tafsir Al-Quran dan juga hadis tematik dengan menelaah ayat-ayat serta hadis-hadis yang relevan, sekaligus mengaitkannya dengan konteks kehidupan sosial umat Islam masa kini. Dan metode yang digunakan melalui library research atau studi pustaka dengan pendekatan tafsir maudhu'i atau tafsir tematik dan hadis tematik. Hadirin sekalian, sebagai pendahuluan yang pertama latar belakang. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sejak awal penciptaannya, manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian menjaga keberlangsungan keturunan, serta membangun peradaban. Dalam konteks inilah Islam hadir membawa seperangkat nilai dan aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip kasih sayang, dan juga prinsip kemaslahatan. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW banyak sekali memberikan tuntunan tentang bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan sesama, baik dalam lingkup keluarga, lingkup masyarakat, maupun umat manusia secara luas. Dan prinsip-prinsipnya seperti al-adl, misalkan keadilan, prinsip ta'awun, saling tolong-menolong, prinsip ukhuwah, persaudaraan, dan juga kepedulian sosial yang menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang islami. Oleh karena itu, kajian tafsir dan hadis tematik tentang bermasyarakat menjadi sangat penting untuk memahami pesan Islam secara komprehensif dan juga aplikatif. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini adalah pertama, bagaimana konsep bermasyarakat dalam perspektif Al-Quran. Kemudian bagaimana pandangan hadis Nabi tentang kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, apa implikasinya daripada nilai-nilai tafsir dan hadis tematik tentang bermasyarakat dalam kehidupan sosial kontemporer. Nah, tiga hal tadi. Jadi bagaimana konsep bermasyarakat dalam perspektif Quran, bagaimana pandangan hadis tentang kehidupan bermasyarakat, kemudian apa implikasi atau dampaknya daripada nilai-nilai tafsir dan hadis tematik ini tentang bermasyarakat ini dalam kehidupan sosial kontemporer saat ini. Berikutnya, tujuan penulisan. Makalah ini bertujuan untuk apa? Yang pertama, menjelaskan konsep bermasyarakat berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengkaji hadis-hadis tematik yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, dan yang ketiga, memberikan gambaran aplikatif nilai-nilai Islam dalam membangun masyarakat yang harmonis. Nah, ini sebagai muqaddimah. Kemudian kita masuk kepada poin yang pertama, konsep bermasyarakat dalam tafsir Al-Quran. Dalam Al-Quran diantaranya pertama disebutkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Al-Quran menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam kondisi saling membutuhkan satu sama lainnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lainnya. Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman manusia ini bukan untuk saling bermusuhan, tapi untuk saling membangun relasi sosial. Menurut tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah ini tidak ditentukan oleh status sosial atau asal-usul, melainkan oleh apa? Oleh ketakwaannya yang tercermin dalam akhlak dan perilaku sosialnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran disebutkan dalam sosial bermasyarakat ini prinsip keadilan dan persaudaraan. Keadilan merupakan pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat. Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Ayat ini kandungannya sangat fundamental dalam membangun tatanan sosial. Dalam tafsir Al-Qurtubi misalkan menjelaskan bahwa keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dalam hubungan individu maupun dalam struktur masyarakat. Kemudian selain keadilan, Al-Quran juga menekankan tentang pentingnya persaudaraan. Masih dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya antara orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Nah, persaudaraan iman, ukhuwah Islamiyah, ini menjadi basis kuat dalam membangun solidaritas sosial dan mencegah konflik horizontal di tengah masyarakat. Kemudian, dalam bermasyarakat dalam Al-Quran juga disebutkan terkait dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini sebagai kontrol sosial. Salah satu ciri masyarakat ideal dalam Islam ini adalah adanya kepedulian kolektif melalui amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu wal takum minkum ummah yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada segala bentuk kemungkaran. Hadirin, ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial ini tidak hanya bersifat individual, tapi juga kolektif demi menjaga moral dan stabilitas masyarakat. Kemudian berikutnya dalam perspektif hadis tematik. Pertama, konsep kepedulian sosial dalam hadis. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa kesempurnaan iman seseorang atau seorang muslim ini sangat berkaitan erat dengan hubungan sosialnya. Imam Nawawi dalam menjelaskan, hadis ini menjadi landasan utama dalam etika sosial Islam. Kemudian berikutnya ada hadis tentang larangan untuk menyakiti sesama. Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam sangat melarang segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain. Misalkan hadis Nabi SAW, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimnya selamat min lisanihi wa yadihi, yang selamat dari lisan dan tangannya. Nah, hadis ini menekankan bahwa keselamatan sosial ini merupakan indikator utama dari keislaman seseorang. Berikutnya terkait dengan kebermasyarakat ini membangun solidaritas dan kerjasama. Rasul juga menggambarkan bagaimana masyarakat ideal dengan perumpamaan yang sangat kuat, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Bahwa penderitaan satu anggota masyarakat ini seharusnya dirasakan oleh anggota masyarakat yang lainnya, sehingga tercipta apa? Solidaritas yang kokoh. Nah, kemudian berikutnya apa implikasi dampak daripada nilai tafsir dan hadis ini tentang bermasyarakat ini apa? Apa dampaknya sih daripada hadis dan Al-Quran yang disebutkan tadi? Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam tafsir Al-Quran dan hadis tematik tentang bermasyarakat ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi sosial kontemporer. Di tengah tantangan individualisme, konflik sosial, dan degradasi moral. Nah, ajaran Islam ini menawarkan solusi melalui penguatan nilai persaudaraan, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Implementasi nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam
berbagai bentuk. Misalkan dengan penguatan lembaga sosial, budaya gotong royong, dialog di antara kelompok masyarakat, serta penegakan amar ma'ruf nahi munkar secara bijaksana dan kontekstual. Nah, saya juga ingin menambahkan terkait dengan peranan masjid dalam membentuk masyarakat Islami. Mungkin singkat saja, karena masjid ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam Islam, tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat dalam membangun peradaban. Sejak masa Rasul, masjid ini berfungsi sebagai pusat pendidikan, sosial, ekonomi, dan bahkan pemerintahan. Masjid Nabawi ini di Madinah bisa sebagai contoh ideal bagaimana masjid berperan aktif dalam membentuk masyarakat Islami yang beradab. Dan Al-Quran juga menegaskan tentang kemuliaan orang-orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya yang memakmurkan masjid itu siapa? Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Dan menurut tafsir Ibnu Katsir disebutkan makna memakmurkan masjid ini tentu tidak terbatas pada membangun fisiknya saja, tetapi juga menghidupkannya dengan berbagai aktivitas kebaikan yang berdampak sosial. Berikutnya, masjid ini juga sebagai pusat pembinaan sosial dan akhlak, bahkan sebagai pilar peradaban Islam. Jadi, dalam Islam, masjid ini perannya sangat erat sekali dengan kebermasyarakatan dan bahkan menstabilkan kondisi masyarakat. Makanya, optimalisasi peran masjid dalam kehidupan bermasyarakat ini sangat-sangat urgen, mencakup penguatan mulai dari manajemen masjidnya, pengembangan program sosial ekonomi umatnya, serta sinergi antara ulama, pengurus masjid, dan juga masyarakat. Dan dengan cara inilah, masjid dapat berfungsi secara maksimal dalam membentuk masyarakat Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagai penutup, kesimpulan dari makalah ini, berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kehidupan bermasyarakat. Al-Quran dan hadis Nabi secara komprehensif mengatur prinsip-prinsip sosial yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, yang harmonis, dan berakhlak mulia. Dan sebagai saran, makalah ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi kajian lebih lanjut tentang tafsir dan hadis tematik, khususnya dalam bidang sosial kemasyarakatan. Dan tentunya diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan pendekatan yang interdisipliner agar nilai-nilai Islam dapat diaplikasikan secara lebih efektif dalam kehidupan modern saat ini. Wallahu a'lam bishawab, demikian mungkin secara singkat pembacaan tugas makalah terkait dengan tafsir dan hadis tematik tentang masyarakat ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.